Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pakaya, Prodi Pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu lingkungan yang diampu oleh Bapak Ilyas H. Hussein, SPD MPD. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi sumber daya alam, yang kedua bagaimana itu potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan, yang ketiga strategi konservasi alam Indonesia, yang keempat konservasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Jadi sumber daya alam atau disingkat dengan SDA itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kita harus menjaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Terus ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi, minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin, sebab misalnya batu bara baru akan dapat terbentuk kembali setelah beberapa juta tahun kemudian. Terus ada sumber daya alam buatan, adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati atau sumber daya alam non-hayati yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, atau kemampuan daya dukungannya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul. Jadi sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam tersebut secara kuantitatif akan mengurangi cadangan atau stok. Namun demikian, apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan dapat menciptakan cadangan baru. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungannya atau dampak lingkungan yang bersifat menguntungkan atau positif maupun merugikan atau negatif atau menurunkan kualitas dan bersifat langsung atau tidak langsung. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam tersebut harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, kesesuaian nilai-nilai potensi, dan konsistensi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang berkesinambungan, lengkap mengenai potensi, lokasi, sebaran, waktu, dan pendayagunaan lingkungan. Nya adalah potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Jadi alam pada dasarnya itu mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, pelindungan dan pengawetan alam itu harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu.
Semua kekayaan bumi maupun biotik atau abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor yang lainnya itu merupakan sumber daya alam non-hayati. Manfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam itu bersifat terbatas. Yang ketiga itu ada strategi konservasi alam Indonesia. Strategi konservasi alam Indonesia sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok. Strategi konservasi sumber daya alam disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada masyarakat atau kepada para pengelolaan sumber daya alam dalam melakukan atau menggunakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan lain. Kewenangan lain yang dimaksud ini meliputi kebijaksanaan antara lain tentang pendayagunaan sumber daya alam, serta konservasi. Kebijakan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang tugas pemerintah yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati. Selanjutnya yang terakhir adalah konservasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Selama ini pola dan konsep kegiatan eksploitasi yang dilakukan di negara ini hanya memandang kebutuhan manusia Indonesia yang ada sekarang. Padahal seharusnya semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Hal ini merupakan asas kelestarian yang lebih populer dengan istilah SVM. Pengelolaan yang demikian juga sejalan dengan istilah konservasi, melihat kenyataan yang bukan sekedar fenomena, namun merupakan realita. Pemaparan di atas, maka saatnya seluruh komponen bangsa Indonesia berperilaku arif dan memandang kesinambungan kehidupan di bumi dan mampu memperbaiki kondisi alam, khususnya hutan dan segala isinya, dengan semangat dan jiwa baru, yaitu semangat dan jiwa konservasi. Konservasi mutlak diperlukan jika manusia masih ingin menghirup udara bersih, meminum air dari sumber air yang bersih, dan menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal itu bisa diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam. Kita harus bangga akan produk yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri dan jangan ragu untuk menggunakannya, dan kita pun jangan hanya bisa menjadi bawahan bangsa lain untuk mengelola sendiri semua sumber daya alam yang dimiliki negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam sesungguhnya adalah negara yang berkuasa. Demikianlah video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe.